Dan buat saya adalah gini, dulu saya punya amanat dari almarhum mama saya. Jadi waktu saya pacaran itu kan mama saya masih ada. Ya. Rumahnya saya sama rumah istri saya ini itu cuma berjarak 5 km lah. Satu kampung. Satu zip code lah kalau di MTF dengan satu zip code, Satu kode pos gitu ya. Satu kode pos, satu kelurahan, satu kecamatan lah. Dekat lah rumahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya semakin menginspirasi kamu semua. Terima kasih, Pak Will. Oke, kita buka. Kita buka lagi ya. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi dengan Pak Will di ruangannya beliau ya gitu. Dan banyak cerita inspirasi yang sudah kita dapatkan. Itu baru backgroundnya saja gitu. Tapi sebelum kita lanjut, Pak, di Medan itu ada satu kafe yang menyediakan kopi yang sangat enak, Pak. Oke. Ini sudah ada ya kalau teman-teman boleh lihat, namanya Namaste Cafe, Namaste Coffee ya. Oke. Jadi sebenarnya ini variannya banyak ya Pak. Variannya banyak, ada kopi, ada coklat gitu, ada green tea juga sebenarnya gitu. Nah, Namaste Cafe ini bisa teman-teman dapatkan di Cafe Mocha di Kota Medan ya. Dan harganya juga akan sangat terjangkau dan ada 2 kemasan produk, Pak. Ada botol seperti ini dan ini lebih tahan lama karena bisa masuk freezer gitu ya. Dan ada yang bentuknya cup gitu, Pak. Enak nggak? Sangat enak ini. Saya sudah pernah cobain, Pak. Oke. Gitu. Dan Pak Will pasti suka gitu. Pak Will yang mau coba yang coklat atau yang Saya coba kopi aja. kopi? Oke, silakan Pak. Yang cup itu ada, Pak. Saya cobain ya. Namaste Coffee. Enak? Gimana Pak rasanya? Enak ya. Jadi saya juga sebenarnya bukan pecinta kopi, tapi setelah minum kopi ini saya jadi ketagihan, Pak. Saya itu senang kopi. Kopi itu saya bahkan minum kopi tiap hari. Saya senang kopi susu atau kopi hitam gitu ya. Ini salah satu kopi yang menurut saya campuran kopinya masih berasa walaupun udah diserbu sama susu gitu kan. Ya, gitu ya. ya. Jadi ini oke lah. Oke. Namaste Coffee ini. Beli di mana nih kalau mau pesan ini? Kalau mau pesan ini di Kota Medan bisa langsung datang ke tempat Pak, Mocha Cafe namanya. Mocha Cafe. Mocha Cafe. Mocha Cafe. Dan ada juga di GoFood sama Grab. Oke. Gitu. Jadi teman-teman yang berada di Kota Medan jangan lupa pesan Namaste Coffee. Saya rekomen, bagus, keren. Keren ya. Rasanya. Namaste Coffee ada ketenangan di setiap tegukannya. Ada ketenangan di setiap tegukannya. Betul, emang tenang. Oke Pak, kita lanjut ya. Yes, silakan Maruba. Pak Will, tadi kita ngobrol udah sangat panjang, tetapi berbicara tentang seorang Pak William di MTF itu, karirnya cemerlang, itu pasti banyak problem-problem, banyak perjuangan yang sudah dilalui gitu Pak. Bisa ceritain nggak Pak, kenapa bisa bergabung dengan MTF? Sampai saat ini, kapan bergabungnya di MTF? Gitu. Persisnya Pak. Oke, jadi saya cerita tadi di atas mengenai saya terakhir berkarir di Global TV gitu ya. Saya berkarir di Global TV 2005 sampai 2009 Desember. Ya. Januari lah saya resign officialnya. Kenapa saya resign dari Global TV? Karena waktu itu my personal reason adalah ingin berkarir lebih tinggi. Jadi di sana waktu itu saya udah 5 tahun cukup lama, tapi memang karirnya belum bisa sesuai dengan harapan saya. Sehingga pada saat itu saya coba apply. Saya juga tapi apply itu saya memang seizin atasan saya. Ya. Jadi memang saya selalu kalau bekerja selalu menurut saya harus tahu posisinya lah. Jadi waktu itu saya bilang sama bos saya bahwa Pak boleh nggak saya apply di luar? Ya. Boleh, tapi kalau lu keluar mesti naik jabatannya. Itu syarat dari si bos saya. Oke. Jadi saya coba apply dan apply saya memang waktu itu posisi di Global TV itu saya supervisor IT atau section head lah kalau di MTF itu. Nah itu saya apply hanya managerial level gitu ya. Salah satunya mungkin dulu saya sempat interview di Inco tuh. Inco itu di Sorowako. Saya juga apply karena posisinya saya pengen managerial. Tapi memang yang pas, yang cocok yang di MTF. Jadi saya official join ke MTF itu Februari 2010. Februari 2010, oke. Official Februari 2010 saya melamar dan diterima di posisi IT Dev Head. And again IT. IT Dev Head. IT Dev Head.
saya bareng Pak Kanda. Oke. Jadi Pak Kanda promosi dari Tunas menjadi Dev Head di MTF dan saya join bareng Pak Kanda. Jadi posisinya waktu itu bareng Pak Kanda jadi sama-sama Dev Head lah gitu. Itu ceritanya pertama kali join. Kemudian kalau saya moving forward ceritanya gitu ya, selama beberapa tahun itu banyak mungkin interaksi dengan direksi, interaksi dengan kepala divisi, interaksi dengan teman-teman di cabang. Ya intinya karena dulu buat saya adalah IT itu selalu melayani lah. Karena saya tahu posisinya IT itu bukan orang depan, bukan orang yang menghasilkan bisnis langsung. Jadi orang IT ini saya memposisikan waktu itu adalah supporting. Jadi buat saya supporting adalah kalau saya menyajikan supporting yang baik, pastinya teman-teman di bisnis akan terbantu lah. Tujuannya, goalsnya tetap bisnisnya MTF lebih tinggi gitu ya, lebih bagus. Nah itu supporting yang bagus. Waktu itu saya sampai punya campaign ke teman-teman IT itu kalau ke cabang tanyain itu butuh apa. Biasanya zaman dulu di MTF itu posisinya kalau teman-teman yang lama itu komplainnya nggak bisa buka istar. Setiap saya ke cabang komplain sama nggak bisa buka istar, nggak bisa buka istar. Lemot gitu. Lemot. Bahkan jadi tinggal bikin kopi dulu lah. Banyak lah bercandaan-bercandaan untuk buka istar itu. Dan waktu itu saya minta izin bahwa untuk menambah kapasitas lah. Memang ada biaya yang perlu dikeluarkan sama MTF, tapi saya minta izin nambah kapasitas bandwidth-nya supaya lebih kencang. Saya berargumennya ini bukan biaya langsung tapi investasi. Karena kalau ini kita bayar, nanti MTF mungkin bisnisnya akan lebih tinggi. Tapi memang saya nggak bisa pastikan langsung direct impact-nya. Tapi saya bilang bahwa kalau bikin cost and benefit-nya, saya keluar uang 2 kali lipat biayanya dari sekarang, tapi bisnisnya akan naik 2 kali lipat. Itu argumen saya disetujui sama dulu direksi itu Pak Anton Herdianto. Direktur keuangan, disetujuin, dan akhirnya memang terbantu lah teman-teman di cabang. 2013, waktu itu Pak Ramdan diminta untuk rolling, diminta untuk pegang wilayah karena Pak Ramdan itu kepala divisi IT, pegang wilayah. Saya dipanggil Pak Ramdan, dipanggil Pak Satyo. Pak Satyo adalah dirutnya MTF waktu itu, diminta untuk jadi PLT Kadif IT 2013. Jadi setelah 3 tahun Dev Head, saya jadi PLT Kadif IT. Nah disitulah untuk lewatin PLT-nya, Pak Satyo minta proyek yang waktu itu menurut saya adalah hal yang mustahil. Jadi bikin mobile collection. Dari situ nanti saya cerita mengenai challenge-nya luar biasa. Dan teknologi di 2013 waktu itu menurut saya belum sampai ke situ. Karena benchmark saya adalah Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri belum bisa memprovide itu, rasanya menurut saya belum ada yang bisa gitu ya waktu itu. Cuman ya tadi moving forward, akhirnya kejadian tuh jadi tuh si barang yang namanya mobile collection. Saya bareng Pak Citra untuk eksekusinya, saya nyediain toolsnya, akhirnya jadi. Kemudian diminta untuk presentasi di Rakernas. Pak Citra cuma bilang gini, tidak lulusnya lu jadi kadif, pokoknya kalau peserta puas, lu lulus. Bukan gue yang nentuin. Udah di-challenge duluan di situ, Pak. Waduh, berat amat kerjaan nih, bukan bos nentuin. Tapi kalau nggak banyak yang komplain, nggak puas, kemudian merasa ini hal yang kecil, ya mohon maaf, nggak bisa jadi kadif, balik lagi jadi Dev Head lagi. Begitu bilangnya. Oke Pak, gitu kan. Akhirnya kita presentasi, saya sama Pak Citra presentasi berdua di Rakernas. Tapi memang itu tidak lepas dari bantuannya Pak Kanda, karena Pak Kanda bantuin kita dari sisi semuanya lah, detail tentang teknisnya, kemudian memprovide di edisi dan di handphonenya gitu ya. Selesai, ya saya bersyukur peserta Rakernas puas. Pak Satyo menepati janjinya, PLT saya hilang. Setahun itu. Pas tahun ya. Kalau sekarang saya lihat kalau melepas PLT kayaknya cuma bikin projectnya belum jadi pun rasanya masih di pertimbangan, acknowledge lah gitu ya, nggak perlu harus solve. Kalau dulu saya diminta untuk sampai solve waktu mungkin karena itu awal-awal
pembuktian bahwa orang jadi kadif tuh pengennya harusnya kayak gini gitu. Jadi itu perjalanan hidup di MTF saya lah di awal-awal. Gitu merubah. Oke. Menarik sih Pak, tapi nanti Pak Will akan cerita bagaimana mobile collection itu terrealisasi di MTF gitu ya Pak. Tapi saya sebelum ke situ pengen tahu dulu Pak Will berada di dalam pekerjaan sekarang, apakah memang sebuah passion atau dari sebuah opportunity dari semua perjalanan yang sudah dilewatin Pak? Oke, this is a very good question. Jadi apakah passion? Balik lagi, saya kuliah IT, saya kerja awal IT, pasti kalau ditanya passion siapa? Pasti saya itu jawabannya. Itu pasti. Tapi di dalam perjalanan saya udah mulai berubah di kepala saya bahwa dulu tuh saya harus kerja sesuai dengan mindset passion saya. Tapi ternyata nggak bisa. Orang itu kalau mau kerja ingin posisinya lebih baik daripada posisi sebelumnya, harus mau di-challenge dan harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu zona passion itu kalau menurut saya. Jadi kalau saya sebagai hanya orang IT, mungkin saya akan saya akan jadi orang IT forever lah, gitu. Forever lah gitu ya. Tapi kalau sekarang itu setelah saya di-challenge banyak lah mengenai dulu divisi namanya bukan SBI, namanya BEM. BEM, ya. Business Excellence Management. Excellent Management. Ya. Itu saya bilang sama Pak Sati waktu itu, saya nggak ngerti bisnis Pak. Ya gue nggak mau tahu, pokoknya lu jalanin aja gitu kan, project-project gitu ya. Itu saya waktu itu berpikir kalau bos saya udah kasih saya kepercayaan, saya harusnya terima kasih dan saya jalanin. Akhirnya saya jalanin. Dan meeting pertama saya, dulu BEM itu cuma berempat. Saya jadi kadifnya, kemudian Judith kadepnya, Kin kadepnya, Jackson kadepnya. Berempat. Waktu meeting pertama, bertiga tanya saya, Pak kita mau ngapain? Gue juga nggak tahu mau ngapain kan. Tapi akhirnya berjalannya waktu ya akhirnya pelan-pelan bisa jalan lah. Itu 2015 BEM. Ya. 2016 pas itu minta lagi HC. Apakah itu passion saya? Bukan. Tapi kalau kerjanya harus pakai passion, mungkin saya waktu itu saya tolak. Tapi buat saya adalah saya akan coba. Kalau orang udah kasih kepercayaan sama saya coba. Daripada kalau saya tolak, saya udah pasti gagal. Tapi kalau saya coba, mungkin saya bisa berhasil. Jadi menurut saya ya, yang saya pegang sekarang adalah kalau dikasih kepercayaan, coba. Mau dikasih apa sekarang? Kayak sekarang saya 2021 suruh pegang operation. Ya kan? Apalagi nih ya? Ya udah saya coba. Saya nggak pernah bilang no to my boss. Bahwa saya bilang saya coba. Gitu ya. Nanti penilaiannya silakan Bapak yang tentukan apakah yang saya jalankan ini berhasil atau yang saya jalankan ini nggak berhasil. Gitu Marum. Menarik ya, bekerja dengan passion dan ada opportunity-nya juga gitu Pak. Itu menjadi satu kesatuan yang seorang Pak Will bisa achievement-nya bisa cepat cemerlang gitu ya Pak. Ya nanti saya cerita lah bahwa nggak semulus yang teman-teman lihat lah. Nggak semulus yang dilihat tiba-tiba dalam 3 tahun naik posisinya, dalam 3 tahun lagi naik posisinya. Enggak lah. Di dalamnya banyak suka dukanya, banyak dukanya, banyak nggak enaknya, banyak diomelinnya, banyak pressure-nya, banyak lah. Tapi memang itu kan nggak pernah saya publish, nggak pernah saya posting. Pokoknya itu jadi pelajaran saya bagaimana caranya untuk tadi kan. Kalau menurut saya kalau dalam bekerja sederhana lah. Kita goals-nya harus satu visi. Kalau udah ditentukan visinya mau ke depan. Kayak dulu kita punya target yel kita mau profit 400 miliar. Ya kita kejar itu, gitu kan. Caranya gimana? Ya masing-masing berkontribusi. Ada yang jualan, ada yang supporting, ada yang kasih inovasi untuk new business. Itu semuanya berkontribusi lah. Tapi memang goalsnya satu gitu ya. Buat kita jangan keluar dari goals itu. Nanti akan beda sendiri dan tidak baik lah gitu. Jadi kalau misalkan bisa kayak sekarang MTF maunya achieve 225 miliar, yuk kita bareng-bareng. Buat saya kalau itu dijalanin, memang ngejalaninnya nggak gampang. Memang ngejalaninnya ada perihnya lah, ada diomelinnya. Tapi kalau itu berhasil, yang penting deliver tuh prosesnya benar sama hasilnya bagus. Itu ada kepuasan yang luar biasa ketika itu sudah berhasil. Buat gitu kita bangga, buat kita puas, and mungkin nanti environment kita, tetangga kita, teman-teman kita, bos kita menilai bahwa orang ini memang kalau dikasih kepercayaan bisa deliver dengan baik. Gitu. Yes. Benar, menarik kita. Tapi tadi Pak Will udah nyinggung sedikit mengenai mobile collection itu ya, ada pengantarnya gitu. Tapi saya penasaran Pak,
pada saat itu what happened? Apa yang terjadi sehingga itu jadi, dan ceritanya di balik itu apa, Pak? Bisa diceritain suka dukanya sampai itu terbentuk, idenya dari siapa, kemudian kebutuhan apa yang mendesak sehingga itu harus ada gitu, Pak. Oke, ini cerita di belakang layarnya ya. Ada nggak enak, ada nggak enak ya. Saya cerita ini bukan mau mendiskreditkan atau bukan mau membanggakan atau bukan mau memojokkan atau memuji, bukan. Tapi ini the real story dan semua tahu yang tahu backgroundnya. Jadi waktu saya jadi PLT Kadif IT, kemudian Pak Citra juga waktu itu suruh pegang AR berdua, jadi PLT, sama-sama jadi PLT. Pak Satyo manggil, nggak tahu di tengah-tengah itu manggil gini, Will, gue cuma pengen tahu, gue waktu zaman kerja di ACC, katanya, bahkan dulu sebelumnya itu di Adira, itu dia pernah bikin yang namanya kalau penagihan itu nggak pakai kertas. Ceritalah bahwa 10 tahun sebelum itu, 2003 itu udah ada tuh katanya, bisa tuh nyetak tagihan itu pakai edisi atau pakai printer. Yeah. Waktu itu setelah keluar dari ruangan dia, saya bilang sama Pak Citra, bener nggak ini bisa nyetak gitu kan? Nggak tahu gue juga gitu kan. Waduh, saya panggil Kanda. Nggak, bisa nggak begini? Mana ada katanya gitu kan? Nggak ada sekarang gitu kan? Ya udah, tapi saya nggak nyerah. Saya bilang, ya udah, saya hubungin vendor yang IT yang punya, satu persatu ada mungkin 7 atau 8 yang saya hubungin, semuanya bilang nggak ada, nggak bisa. Terakhir harapan saya adalah ke Bank Mandiri. Ya. Saya ke Pak Anton Herdianto, saya ngomong, Pak, saya ada project nih Pak dari Pak Satyo mengenai nyetak tagihan untuk kolektor. Bisa nggak saya ketemu sama orang Bank Mandiri? Oh bisa, ketemu sama si X. Gimana Pak? Di Wisma Mandiri? Oke, saya berangkat. Saya berangkat bareng Pak Rinto. Karena waktu itu Pak Rinto ngerti proses dari mulai tagihan itu muncul sampai harus cetak dan setelah dibayar mesti ngapain. Saya cerita panjang lebar. Pak Rinto cerita panjang lebar kepada orang Mandiri, jawaban Mandiri, Pak, ini 2013 waktu ya, 2013, Pak, di Mandiri belum ada. Nanti Pak, kalau mau kita kenalin sama edisi dari Spanyol katanya. Kapan saya bilang gitu? Kira-kira 6 bulan lagi lah katanya, baru mereka datang. Waduh. Pulang dari Wisma Mandiri, saya ke ruang Pak Satyo, Pak, dengan gagah berani saya bilang, Pak, nggak bisa, gitu kan Satyo. Dengan PD-nya dengan PD-nya saya bilang nggak bisa. Waktu itu ada ininya Pak, oret-oretan saya lah, kalau sekarang apa, nota lah, notanya lah. Tahu nggak dilakukan Pak Satyo? Dilempar. Tuing, gua nggak mau tahu pokoknya. Kalau lu nggak bisa, udah langsung jadi kadif, balik jadi kadif lu katanya. Waduh. Keluar dari ruangannya, saya bilang cari Pak Citra. Dulu di Geraha Mandiri ini ada basement tempat Padang. Nasi Padang, nasi ya, Padang di bawah itu. Tahu, ya kan? Di pojok sebelah. Ya. Kalau dari sini sebelah kiri. Ya, saya bilang, Om Cit, ke Padang, saya bilang kan. Pak cerita nih, gitu kan, cerita. Pak Cit cuma cerita, ya udah kalau nggak bisa, kita dulunya keluar aja. Nah, di tengah itu saya panggil Pak Kanda lagi sambil ngobrol bertiga gitu. Mau nggak katanya kita hubungin Kominfo buat nyari edisinya. Karena edisinya itu yang paling kuncinya. Jadi kalau kita pakai 3 barang, jadi kan maunya Pak Satyo waktu itu kolektor itu bisa ngeprint pakai handphone. Tugasnya ngeprintnya ke printer, tapi bisa bayar lewat edisi. Jadi akan ada 3 device, tapi kalau bawa 3-3-nya jadi berat di dalam tasnya. Sehingga kita punya ide, ya udah printernya kita buang, jadi cuma ada handphone sama edisi. Nah edisinya di Bank Mandiri nggak bisa. Saya ke Kominfo, telepon Kominfo, datang ke Kominfo, ada nih Pak merek Korea, tapi belum ada izinnya dari Kominfo. Tapi kalau Bapak mau coba ya ada nih distributornya. Saya telepon distributornya, ketemu di Cideng, datang sampai sana, saya kaget juga tuh. Itu distributor benar-benar cuma importir. Dulu kalau kita punya cerita Paman Gober tuh nyebur di koin, ini nyebur di edisi. Edisi semua, edisi rusak ya kan. Saya cerita mengenai kebutuhan saya, dia bilang gini, Pak balik lagi deh Pak, minggu depan saya cetakin sesuai dengan Bapak mau. Balik lagi minggu depan, saya balik lagi ke kantornya, luar biasa tuh. Yang kita mau dipencet dari handphone Android, keluar tuh di edisi, tuk, logo MTF. Waduh, gue happy bener. Wah bisa nih ya kan. Ada titik terangnya. Ya, kayaknya bisa nih jalan gitu kan. Saya cerita ke Pak Citra, Pak Kanda saya suruh cari vendornya akhirnya.
Akhirnya kita engage sama si vendor ini. Ya. Engage sama vendor ini selesai, saya waktu itu izin ke Pak Anton Herdianto, Direktur Keuangan, atasannya IT, bahwa saya butuh biaya untuk menjalankan proyek ini, tapi saya jamin pasti jalan. Saya menggaranti Pak Anton Herdianto, pokoknya pasti jalan. Kalau nggak jalan Pak, keluarin saya pasti jalan. Padahal waktu itu dalam hati gua, nggak tahu nih jalan apa nggak. Pokoknya jalan, ya kan. Karena saya udah ngeliat logonya jalan, ya kan. Saya tinggal bilang sama Pak Kanda, menurut saya logika saya harusnya jalan. Bener, bisa jalan, connect sama Istar, nyambung. Setelah selesai, muncul permasalahan kedua, implementasi. Oke. Jadi waktu itu Pak Satyo maunya pada saat Rakernas presentasi itu sudah terimplementasi di piloting cabang. Padahal waktu itu Rakernas tinggal berapa bulan lagi, Pak? Sebulan setengah kayaknya. Oke. No, iya. Sebulan setengah kayaknya. Itu kan Desember kalau nggak lah. Saya minta tolong sama cabang Bekasi. Iya. Cabang Bekasi. Jadi ini, nah di sini Pak Citra playing important role karena dialah yang menghubungi si kolektornya, trainingnya. Dulu dibantu sama Hafzil. Oke. Hafzil itu orang collection sama Raymond. Ya. Raymond itu dulu stafnya Hafzil di AR. Dibantuin. Ini cerita lucu nih. Implementasi di kolektor, ngajarin kolektor. Kayaknya udah pensiun Pak. Saya lupa namanya Pak. Kalau ingat namanya. Dia badannya agak besar. Jempolnya besar semua. Jarinya besar semua. Jadi kalau ngetik di handphone, itu gagal terus. Padahal dia harus ngetik nih customer-nya siapa, kemudian harus ngeprint gitu ya. Yang ini kolektor, Pak? Kolektornya, oh, kolektor, oke. Gagal terus. Waduh gimana nih. Padahal kita harus ke cabang, ke customer buat trial beneran. Karena mau di-shoot. Jadi kayak kita bikin podcast sekarang, kita di-shoot. Ini pun sama. Untuk membuktikan bahwa ini berhasil, saya harus shoot. Saya udah bawa pasukan buat nge-shoot, tapi permasalahannya kolektor kita nggak bisa mengoperasikannya. Gimana nih gitu, harus hari ini gitu kan. Saya lihat di depan ada tukang kopi tuh lagi kan. Bukan tukang kopi lah, ada kayak, kan kalau di Jakarta sebenarnya ngomongnya Starling tuh, Starbucks keliling gitu ya. Kalau ini ada sepeda itu. Sepeda. Kalau ini ada ininya, ada kedainya. Cuma memang cabang Bekasi itu langganan sama dia. Nah, akhirnya saya minta dia, si tukang kopi ini, saya beli kopinya, lu jadi customer aja deh, pura-pura jadi customer. Jadi kita mau operasikannya akhirnya di kantor, supaya tadinya kita mau ke rumahnya customer, tapi takut gagal, nggak enak sama customernya karena berulang-ulang nungguin lama. Akhirnya kita ganti role-nya, si tukang kopi jadi customernya, si bapak kolektor ini tetap jadi kolektornya, tapi kejadiannya syutingnya di kantor. Jadi kalau ada kesalahan, kalau ada perlu di take ulang, kita bisa lakukan lah. Dan bener, take ulangnya berkali-kali. Sampai keringetan, sampai malam gitu kan. Dan tapi memang bersyukur berhasil, muncul tagihannya, customernya tadi itu membayar dengan uang tunai, kemudian di sistem muncul update-nya, sehingga seluruh proses satu kesinambungan, satu flow itu jalan. Jadi mulai dari muncul tas dari si kolektor, kemudian ditagih ke customernya dikasih informasi bahwa kita tidak melakukan lagi pencetakan kertas manual. Jadi kita akan, begitu bayar, akan terflag di sistem dan akan muncul kwitansi seperti kwitansi Indomaret sekarang. Muncul, dibayar, kita lihat di sistem, terflagging, uangnya masuk. Nah, itulah video yang saya bawa dan saya presentasikan di Rakernas. Dan waktu itu saya cerita ke Pak Satyo, setelah Rakernas, bahwa itu bukan customer asli. Itu tukang kopi, Pak. Tapi saya ceritanya setelah Rakernas. Gitu kan. Tapi memang buat saya waktu itu adalah the way solve the problem lah. Karena buat waktu itu kalau saya harus memaksakan ke customer, rasanya bisa fail. Karena Pak Purnomo namanya. Pak Pur ini jarinya terlalu besar dan dia harus di-training berkali-kali untuk mengoperasikannya gitu. Tapi kan saya nggak bisa, saya yang acting sebagai kolektornya, harus Pak Pur beneran yang melakukannya. Jadi memang itu yang akhirnya kita cari jalannya. Ya mungkin teman-teman, sebagian dulu teman-teman air juga cerita bahwa customer pertama kita yang nyobain mobile collection itu bukan customer, tukang kopi. Oke. Gitu Maruba. Oke, dan itu di tengah udah pusing gitu ya Pak, memikirkan ini, ada aja solusinya datang dari mana aja gitu ya Pak? Iya, kalau waktu itu saya pikirnya setelah selesai ya, saya ngopi sama Pak Kanda, sama Pak Citra, bilang bener loh, kalau nyoba tuh pasti ada aja jalannya itu. Tapi kalau kita awalnya nyerah gitu, selesai tuh kan.
Satu, saya punya environment bagus adalah pas satunya maksa nggak mau tahu. Saya yakin dia juga nggak yakin itu ada solusinya, ya kan? Dia cuma maksa, pokoknya gua nggak mau tahu, jalan aja gitu kan. Dia juga, saya yakin dia nggak tahu juga. Cuman mungkin dia punya keyakinan bahwa saya, Pak Citra Makanda ini bisa menyelesaikan masalah ini. Satu, dua, kita kompak bertiga. Pak Citra, Kanda, Mas saya ini kompak untuk nyelesain. Dibantu sama Pak Rinto dan tim IT semua gitu kan. Jadi semuanya bisa bantuin dan teman-teman AR pasti implementasi. Yang ketiga, bapak-bapak Kawil waktu itu support kita. Pada saat implementasi itu nggak gampang. Memperlambat proses, 2 kali kerja, nyusahin kolektor, yang tadinya kolektor bebas kemana aja jarang jadi, waktu awal tuh jadi 2 kali kerja lah, tapi kita disupport, environment-nya bagus, akhirnya solusinya jalan. Dan sampai 2021 sekarang, itu solusi masih dipakai oleh MTF gitu. Menarik ya teman-teman perwira gitu. Tapi ada satu yang saya notice tadi Pak, bahwa event ke Mandiri aja itu belum ada berjalan project itu gitu kan Pak. Nah begitu project itu terrealisasi, nah ada apresiasi dari Bank Mandiri atau seperti apa yang Pak Wil dapatkan dari pihak Bank Mandirinya Pak? Oke, ini cerita lucu lagi nih, ada cerita di belakang layar lagi nih. Jadi waktu itu Pak Anton Herdianto 2015 pindah ke Bank Mandiri, tidak menjabat lagi sebagai Direktur Keuangan. Beliau itu jadi Group Head SPM. Group Head SPM waktu itu di Bank Mandiri itu sebagai organizernya untuk Board Forum. Board Forum adalah acara 3 bulan sekali di mana anak perusahaan dinilai oleh direksinya Bank Mandiri. Jadi kinerja dinilai. Untuk pertama kalinya Pak Anton Herdianto sebagai arranger ingin ada pembicara dari luar. Tapi karena waktunya mepet, dipilihlah anak perusahaan. Karena dia tahu kita ada mobile collection. Nah, dia ngomong ke Pak Satyo, si William aja suruh presentasi itu mobile collection di Bank Mandiri belum ada. Ya udah, tahu gue suruh William. Ya kan? Lokasinya waktu itu di Bali. Acara board forum di Bali. Di Bali, saya udah bawa edisi, saya udah bawa handphone, saya presentasi. Saya bilang sama Pak Satyo, Pak, saya cuma cerita teknis aja. Nanti Pak Satyo yang kemas aja bagaimana whole prosesnya. Saya cerita teknis aja. Oke, Bill, katanya gitu kan. Oke, di hari H, jam 7 pagi waktu sini, jam 8 pagi Bali, edisinya rusak. Aduh, ampun deh. Pas presentasi edisinya rusak. Tapi saya harus jalan ini karena apa? Harus di print. Pas lagi presentasi harus muncul. Waduh, gimana? Saya telepon Witre. Waktu itu Witre kepala cabangnya Denpasar. Saya tolong buat bisa punya spare edisi. Untungnya ada. Dianterin ke hotel, saya setting 2 menit sebelum naik panggung, saya setting dulu. Udah keringetan ya kan. Saya bilang, Pak, tahan dulu Pak, ngomong apa kayak gitu kan. Gak bisa gue tahan nih ngomong. Dulu Pak BGS, sekarang Menteri Kesehatan. Pak BGS jadi di root-nya Bank Mandiri. Tapi memang pada saat itu Pak BGS ada di lokasi. Ada lokasi. Memang dia jadi panelisnya kan. Nah, waktu di show Pak Anton Herdianto udah manggil tuh. Kita akan presentasikan pertama kali dari anak perusahaan inovasi-inovasi yang dilakukan. Tujuannya supaya memberikan wawasan buat Bank Mandiri secara grup lah. Karena itu semua anak perusahaan muncul. Ada. Yang presentasi waktu itu pertama saya dulu. Yang kedua tuh Aksa. Jadi saya maju duluan, saya cerita mengenai mobile collection. Mulai dari video yang saya tayangkan tadi, si tukang kopi tadi, saya cerita mengenai kenapa ini dibangun dan sampai terakhir adalah cerita mengenai demonya. Didemokan. Selesai, Pak BGS ketawa-tawa. Dia ambil mic, tiba-tiba ngomong gini, nih ya, lihat ya, Bank Mandiri itu ngerasa super. Anak perusahaan bikin kayak gini murah, cepet. Bank Mandiri perlu miliaran. Perlu bulan-bulanan, ini 3 bulan jadi katanya. Oh no. Ya kan? Waduh, gue jadi gak enak nih kan. Saya diem aja kan. Siapa nama lu? William Pak, gitu kan. Iya, ini bisa nih kayak gini nih katanya. Bikin begini. Masa Bank Mandiri nggak bisa? Waktu itu Pak Rico Franz, sekarang Direktur IT-nya Bank Mandiri itu masih SFVP lah, digital. Ada SFVP IT-nya Pak Giorgino Godong. Udah gini deh, William. Deket direksi IT, biar ajarin tuh direksi IT. Berat nih kan. Saya akhirnya setelah presentasi, aksa presentasi saya duduk ke belakang kan, karena saya nggak enak.
duduk di belakang, dipanggil sama siapa? Sama Pak Georgie untuk ke depan. Saya ke depan, tukeran handphone saya sama Pak Georgie, dituker, kemudian dihubungin lah. Ntar lu WA gue, proses kayak apa? Oh siapa? Karena waktu itu saya bilang, saya merasa jauh sekali lah, Direktur IT Bank Mandiri, saya cuman Kadif IT di MTF. Saya pikir berlayer-layer jauhnya lah gitu kan, ada grup head lah, ada Direktur MTF dulu, wah jauh. Tapi semenjak itu, saya sama Pak Georgie sebagai Direktur IT cukup dekat. Saya sama Pak Georgie cukup dekat, dikontak, main ke ruangannya, dipanggil bagaimana caranya. Saya dikumpulin, saya suruh bikin testimonial. Kumaha, bagaimana caranya ini berjalan. Ya akhirnya saya cerita, ya udah saya ceritakan, dan saya menganggap itu apresiasi lah. Saya lapor sama Pak Anton Herdianto, saya lapor sama Pak Cahyo, saya lapor sama Pak Satyo bahwa kita diapresiasi oleh Bank Mandiri dengan solusi yang kita bikin. Itu kira-kira kalau solusi apresiasinya. Keren. itu walaupun hanya sebuah pengakuan, tapi itu untuk sebuah karya itu sangat berarti ya Pak ya. Ya, buat kita happy lah, bangga lah. Saya bilang, saya cerita sama Pak Citra, saya bilang sama Pak Citra, berikutnya, jangan gua lagi presentasi gantian, stres. Presentasinya pasti beda ya Pak? Ya karena kan audiensnya direktur anak perusahaan, direkturnya Bank Mandiri, kita sendirian sebagai anak kecil di situ gitu kan, presentasi menjelaskan gitu kan. Memang waktu itu saya jelasin cukup teknis, dan tapi memang saya bungkus dengan bahwa ini membantu prosesnya collection MTF dengan harapannya overdue turun. Dan memang waktu itu kita punya hitungan cukup bagus, turunnya 0,5%. Kalau kali dulu mungkin 30-an triliun cukup besar lah, 150-an M lah. Jadi memang dampak secara profitability-nya cukup bagus, dan saya bilang bahwa ongkosnya nggak nyampe semiliar Pak, dan waktu ini 3 bulan. Jadi memang itu yang saya tonjolkan dari sisi pengemasan, karena saya tahu audiensnya ini nggak akan banyak tahu mengenai IT, tapi yang dia pengen tahu adalah apa dampaknya terhadap bisnis. Gitu. Terus ini Pak Will, saya ingin tahu sih, berbicara mengenai IT gitu lah. Apakah saat ini IT-nya MTF sudah bisa dibilang unggul daripada IT perusahaan sejenis Pak? Menurut Pak Will? Oke, ini pertanyaannya menarik. Jadi gini Maruba, menurut saya IT itu dinamis lah. Nggak ada yang siapa yang terbaik, siapa yang nggak terbaik, siapa yang nomor 2, nomor 3. Maksudnya cukup dinamis lah, karena sekarang berlomba-lomba, apalagi zaman pandemi sekarang, semua orang merubah strateginya menjadi digital. Semua gitu ya, even sampai marketing pun digital. Pameran mobil, pameran expo semua dibikin digital, yang tadinya offline di mall atau di tempat-tempat expo yang besar lah gitu ya. Kalau kita ngelihat, memang kenapa kita bisa sampai seperti saat ini, menurut saya adalah yang penting buat saya adalah agile dalam arti pada saat kita ingin merubah bisnis kita, pada saat ada regulator mengeluarkan regulasi baru, kita harus merubah, itu kita harus sesegera mungkin bisa berubah. Nah, untungnya MTF itu punya sistem yang very custom. Jadi mungkin kalau dibandingkan sama perusahaan multi finance lain, ada beberapa yang cukup kaku, dalam arti memang bisnisnya kalau mau merubah sesuatu mungkin butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan. Di tempat kita, sistem itu source code-nya ada di kita. Pada saat ingin merubah, contoh, tiba-tiba POJK 35 bilang, maksimal pemberian insentif kepada dealer 17,5%. Itu adalah yang harus diimplement sesegera mungkin. Kalau dulu kita mengharapkan pakai vendor, pakai apa, mungkin akan butuh waktu dan butuh biaya. Nah, untungnya kalau pakai MTF, di MTF itu cukup teman-teman IT bisa support lah. Kemudian berikutnya, produknya mau di adjust dengan daerah tertentu, dealer tertentu, bahkan orang tertentu bisa kita adjust. Itu menurut saya kelebihannya MTF adalah di sisi sistem utama kita lebih agile, kita lebih bisa fleksibel dalam artian pada saat bisnis ingin merubah sesuatu itu bisa kita lakukan dengan cepat lah. Tidak hanya di sisi sales, di sisi kredit, di sisi operation, di sisi collection, kita juga bisa agile lah. Kayak kemarin tiba-tiba 2020 ada yang namanya restrukturisasi. Sesuatu hal yang kita nggak bisa prediksi. Dan mungkin kita nggak gitu pernah melakukan itu dalam hal yang besar ya. Mungkin kalau yang sebelumnya restrukturisasi ada tapi di fleet. Tapi kecil lah. Tapi kalau yang besar di retail itu sesuatu yang cukup baru dan memang harus agile. Harus saat itu kita lakukan perubahan. Ya, kita bersyukur 2020 kita sudah lewati dan cukup mulus lah dari sisi teknis sistemnya.
baik itu pemberian restrukturisasi, penerimaan angsuran kembali setelah restrukturisasi itu berjalan mulus lah. Nggak ada sesuatu yang jadi obstacle di MTF. Jadi memang buat saya sekali lagi keunggulannya MTF adalah saat ini memiliki sistem yang cukup fleksibel dan agile. Tapi dari sisi infrastruktur, apakah kita memang udah baik? Menurut saya cukup baik. Cukup baik karena kita sekarang punya mobile apps banyak. Kita punya MTF Go, kita punya mobile survei, kita punya mobile collection, kita juga sudah punya yang namanya kalau orang mau ngecek teman-teman di lapangan ada yang namanya tuh buat cek plat buat teman-teman recovery, seingat saya itu kalau B1234 ABC ini mobil MTF nunggak nggak sih? Itu bisa dilakukan secara sistem lah. Itu hal-hal yang bisa kita bikin lah. MTF report kita punya pada saat kepala wilayah Pak Puji misalnya, teman-teman kepala cabang itu bisa melakukan monitoring daily, dan juga pada saat kita ingin melakukan strategi-strategi bisa diambil secepat mungkin keputusannya karena memiliki data yang cukup real time dan cepat. Jadi secara infrastruktur kita cukup oke, kemudian secara aplikasi cukup oke. Kalau dibandingkan, mungkin dulu saya pernah bilang sama teman-teman IT, kalau membandingkan sulit. Tapi kalau kita dapat award, mungkin kita bisa dibuktikan secara sahnya gitu ya. Jadi kita selalu ikutan tuh yang namanya Top IT Award. Jadi jurinya juga lumayan, nanyanya juga luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya kalau saya ikutin 5 tahun terakhir gitu. Dan memang kita cukup bersyukur udah 5 tahun berturut-turut MTF itu dinilai menjadi multi finance yang terbaik lah IT-nya. Jadi itu mungkin salah satu pengakuan, pembuktian dari pihak luar bahwa kita itu cukup baik lah di MTF. Tapi buat saya sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri, tapi memang buat kita lah mungkin sekarang udah cukup. Tapi dengan perubahan bisnis, perubahan teknologi, sekali lagi IT itu cukup dinamis. Yang dulu mungkin belum ada yang namanya cloud. Dulu semuanya taunya semua harus taruh di MTF. Sekarang tuh nggak perlu taruh di MTF, cukup bisa di langit atau di cloud, di awan gitu ya. Jadi bahasa-bahasa itu yang saya selalu bilang sama teman IT, jangan cepat puas, harus mulai menggali apa yang baru dan jangan sampai ketinggalan sama yang lain. Itu baru. Itu tadi tidak bisa dipungkirin dalam beberapa kesempatan awarding itu MTF berada memimpin lah Pak ya di atas ya. Itu salah satu pembuktian lah. Cukup happy lah dengan itu. Happy ya. Teman-teman perwira harusnya berbangga dengan itu ya. Gitu. Jangan banyak protes, senangi prosesnya. Kita udah back on track nih ya. Kita mau stay on track. Dulu yang nggak pernah kepikir di zaman saya waktu kuliah jualan tuh lewat IG, lewat TikTok itu nggak mungkin ya.